Jadi keberadaan relief pada sebuah candi ini bukan sekedar menampilkan estetik saja. Pahatan 3 dimensi itu berfungsi layaknya sebuah naskah yang menceritakan peristiwa atau kisah tertentu. Jadi salah satu yaitu relief yang terdapat pada dinding candi yang berada di Desa Tegowangi juga ada seperti itu. Jadi relief itu jadi merupakan simbol dari kehidupan pada zaman dahulu. Jadi kemudian tandanya divisualisasikan itu diberikan relief seperti ini. Oh, seperti itulah kehidupan pada zaman dahulu. Seperti itu. Kemudian relief peninggalan kerajaan Majapahit itu membuat berbagai informasi seperti kondisi sosial, budaya, maupun ekologi di masa lalu. Visualisasi kehidupan masyarakat Jawa kuno itu tersirat di antara gambar relief kisah Sudamala. Cerita pewayangan itu berisi adegan-adegan atau pensucian Dewi Durga yang dilakukan oleh Sadewa, tokoh bungsu dalam cerita Bandang. Jadi kalau kita melihat kawan-kawan ya, memang sejarah dari sebuah candi itu adalah dulunya adalah ini Desa Candi Surowono. Ini adalah pendarmaan dari Brewongker. Kita bisa melihat ini ada beberapa hewan, namun ini sudah agak sedikit aus, seperti kucing ya, kucing atau singa ya. Singa itu mas. Singa. Kalau ini adalah hewan seperti burung. Entah burungnya itu jenis apa ini. Ini adalah burung. Jadi seperti ini. Jadi kehidupan zaman dahulu digambarkan seperti ini. Seperti ini. Jadi merupakan kemudian di sini juga ada seperti kala yang menyangga. Ini seperti makhluk raksasa atau sejenis denawa yang menyangga. ini namanya tadi apa? Tadi apa namanya tadi? Ini adalah Candi Surowono, peninggalan dari Kerajaan Wengker. Oh, bukan Majapahit Pak ya? Majapahit, karena Kerajaan Wengker ini juga masih ikut dari bawahan Mojopahit. Ini apa tadi Kak? Kayak unik ini. Gak jelas ya? Ini hewan ya, seperti hewan. Hewan juga ya. Jadi kalau kita melihat, jadi kehidupan pada zaman dahulu itu juga digambarkan seperti ini. Ini apa? Ini melambangkan orang, manusia. Banyakan hewan dan manusia ya. Hewan dan manusia. Kita bisa melihat semua. Masih asli ini Pak ya? Ya, reliefnya masih asli semua. Asli semua ini. Ya, ini masih asli semua Pak. Batunya masih menata dengan Jadi kalau yang namanya pendarmaan, pendarmaan itu adalah dilakukan 12 tahun dari setelah matinya Raja Wengker dengan upacara srada. Jadi seperti itu. Itu atas itu Pak, bagus banget ya? Iya, itu adalah beberapa relief yang sangat luar biasa. Kemudian mengapa kok dibuatkan candi ini sebagai simbol penghormatan kepada leluhur? Karena candi ini diyakini juga sebagai tempat persemayaman para arwah leluhur. Jadi dibuatkan seperti ini. Ini juga menggambarkan seorang wanita yang sedang melakukan sesuatu, kawan-kawan ya. Ada anaknya Ya, ya. mungkin seperti itu. Kayak apa ini? Jongkok ini kawan ya. Susunya itu ya. Nah, ini gambaran kehidupan pada zaman dahulu. Kemudian ada kala yang menyangga. Oh, ini kala ini namanya. Kala atau dua rapala. Sayang. Patung raksasa. Raksasa hilang ya. Mungkin masih bisa mudah Mungkin kalau bisa. dicari disatukan Pak. bisa. Mungkin bisa. Yang teliti pokoknya ya.
Aman sekali ya. Mungkin adanya gempa mungkin ya. Jadi kalau membahas tentang kerusakan candi, kita itu bisa melihat zaman dahulu itu antara Majapahit dengan Mataram juga jauh ya. Kemudian belum lagi kita menghadapi masa yang sulit ya, kan, di mana keyakinan orang kala saat itu sudah berpindah sehingga sudah tidak mengurusi atau ditinggalkan ya, seperti tempat-tempat suci kuno. Jadi ketika Islam masuk ya, ketika agama Islam masuk itu kan menjadi dua, ada yang mau yang tidak. Yang mau mengeluk agama Islam namun juga masih mengikuti ajaran nenek moyang, yang tidak mau mereka melakukan uzlah atau menyepi di sebuah gunung-gunung untuk mengajarkan ajaran nenek moyang yang masih tetap. Tentunya banyak perubahan-perubahan, termasuk candi-candi seperti ini, tempat suci yang lain itu sudah tidak diurus lagi. Lokasinya luas sekali Pak Bet ya. Ya, luas sekali. Ini dulu mungkin hutan Pak ya. Mestinya hutan. Ataukah Candi Surawono itu ambilan kata dari Candi Surabana. Oh. Di mana dulu seleksi keprajuritan Kerajaan Majapahit dilakukan di sini. Oh, gitu ya. Zamannya Prabu Jaya Katuang. Nah, waktu seleksi keprajuritan itu pernah di sini nih. Kalau menurut cerita Surawono itu kan mungkin ambilan dari dulu Surabana. Bana apa itu artinya? Di candi namanya Candi Surabana. Sudah dulu itu ya. Kemudian kayak candi Jajahu menjadi Jagu. Oh, gitu. Seperti itu. Dan itu banyak yang pecahan-pecahan ya. Jadi Atau apa itu? untuk sementara ya, karena merekonstruksi ini kan butuh waktu Pak Ji. Nanti akan ada yang namanya rekonstruksi rekayasa. Artinya disatukan dulu secara manual dulu. Nah, nanti kalau sudah memang betul baru disusun dengan sebenarnya. Jadi ada namanya rekayasa, rekonstruksi rekayasa seperti itu. Mungkin kita bisa yang mana yang lebih baik itu sana ya. Itu kayak ada patung itu ya. Jadi kalau ingin menyatukan ini sebenarnya Bisa. disatukan bisa Pak. Tapi ya, telaten pokoknya. Satu membutuhkan waktu, kemudian nggak langsung tahap 1 tahap 2. Direkayasa dulu, kok bisa disatukan. Nggak bisa langsung dilekatkan, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Pas-paskan Dibukan dulu, direkonstruksi ulang. Ada namanya rekonstruksi ulang. Makanya candinya dibuat seperti ini. Eman sekali ya batunya. Sudah. Dulu nggak seperti ini, mungkin ini sudah berserakan, runtuh, Ya, kemudian ditata seperti ini. Kondisinya tidak enak kalau kita ngecek nanti. Nanti Itu kan biasanya pojokan Pak itu. ya, Kan mudah pojokan Iya. itu ya biasanya. Kan Untuk- dekat itu biasanya. untuk harapannya nanti kan dari BPK nanti kan ada tindakan. BPCB apa? Sekarang menjadi BPK, Oh, apa itu? BPK ya. Balai Pelestarian Kebudayaan. Iya, pendidikan kebudayaan. Jadi ini sebenarnya kalau ada nanti disusun kembali maka membutuhkan waktu yang lama. Itu masih. Nah, ini arca-arca. Adep. Nah, ini masih arca ini belum kita bisa sebutkan karena posisinya potong-potong, Pak. Jadi ini Susah ya. arca siapa ini belum bisa ditafsirkan gitu. Samping candi biasanya seperti sudut. Pojok itu. Nah, ini sudut candi. Kalau sekilas ini. Oh. Nah, ini seperti sudut candi yang ada di candi bangunan pada zaman dahulu. Nah, nanti bagaimana keseruannya atau sejarahnya kita akan bertanya kepada Bapak Jurgo. Bisa dikenalkan Pak? Nama Pak Malik, Iya, Pak Malik. Asli mriki Bapak. asli sini. Keterkaitan dari Candi Surawono ini berdasarkan sejarah bagaimana Pak? Candi Surawono ini diperkirakan dibangun pada tahun 1382 dan selesai dibangun 1400. Candi Surawono ini
didermakan sebagai pendermaannya Brewongker. Brewongker. Berarti masih ada kaitan dengan yang ada di Tegowangi itu, Bri siapa nih? Kalau Tegowangi beda lagi, beda. cuman masih satu masa. Satu masa. Iya, satu masa di era Majapahit. Berarti ini masih ada kaitannya dengan kerajaan Mojopahit ya? Iya, masih ada. Nah, sedangkan Brewongker itu kan bawahan dari Majapahit. Majapahit. Iya. Oke, terima kasih Bapak untuk Iya. penjelasannya. Nanti kita akan telusuri lebih. Ya, permisi Pak. Iya.